Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang, hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Hari Selasa tanggal 5 Mei kurs hari ini 1 yen sama dengan 109,81 rupiah. Kalau hari ini kirim 100.000 yen, dapat sekitar 10.981.000 rupiah. Kurs masih bertahan di dekat 110 rupiah, lumayan bagus ya. Pasar Jepang setelah libur panjang bergerak tenang, jadi kurs yen stabil. Minggu ini mending tunggu dulu ya. Kalau nggak buru-buru, bisa tunggu kurs naik sedikit lagi. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Berita pertama. Yen terus melemah, jumlah uang yang diterima saat kirim ke Indonesia jadi berkurang. Penting untuk memilih waktu kirim yang tepat. Berita kedua. Setelah libur panjang Golden Week, kecelakaan kerja sering meningkat. Jaga kesehatan dan selalu cek keselamatannya. Berita ketiga. Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan menambah bidang kerja untuk visa Tokutei Gino 2. Peluang kerja jangka panjang bisa bertambah. Berita keempat. Pertengahan Mei, KBRI akan adakan layanan konsuler di Nagoya. Bisa perpanjang paspor dan lainnya. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal yen melemah dan pengiriman uang, yang perlu kamu tahu sekarang. Yuk kita bahas bagaimana melemahnya yen mempengaruhi pengiriman uang ke Indonesia. Latar belakang. Sejak awal 2026, yen sudah turun sekitar 10% terhadap rupiah. Sekarang kalau kirim 10.000 yen, yang diterima sekitar 1,1 juta rupiah, lebih sedikit sekitar 150.000 rupiah dibanding waktu yang sama tahun 2024. Bagi banyak pekerja Indonesia di Jepang, kiriman uang bulanan adalah sumber penghasilan penting untuk keluarga di rumah. Alasan mekanisme. Penyebab yen melemah adalah perbedaan suku bunga antara Jepang dan Amerika, serta defisit perdagangan Jepang yang terus berlanjut. Bank Jepang tetap mempertahankan suku bunga rendah, sementara negara lain menaikkan suku bunga, sehingga banyak orang menjual yen. Tren ini diperkirakan masih akan berlanjut. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Misalnya, kalau kamu kirim 50.000 yen setiap bulan, dalam setahun bisa beda sekitar 900.000 rupiah, sekitar 9.000 yen dibanding tahun lalu. Penting juga bandingkan biaya transfer. Aplikasi kirim uang ada yang biayanya di bawah 500 yen. Kadang rate lebih bagus di akhir bulan daripada pas gajian, jadi cek timingnya ya. Kesimpulan. Nilai tukar berubah setiap hari. Rajin cek rate di aplikasi kirim uang dan pilih waktu yang tepat untuk transfer. Diskusi dengan keluarga, kirim sekaligus dalam jumlah besar juga bisa jadi pilihan yang hemat. Itu tadi berita dan topik hari ini. Nah, topik berikutnya adalah kebiasaan Jepang yang wajib kamu tahu. Dan topik hari ini. Halo semuanya, apa kabarnya? Sekarang, di Jepang lagi musim libur nasional berturut-turut yang disebut Golden Week. Kali ini, saya bakal bahas arti dari hari libur tersebut. Hari ini, tanggal 5 Mei adalah Hari Anak di Jepang. Ini adalah hari libur nasional untuk mendoakan kesehatan dan kebahagiaan anak-anak. Pernah lihat ikan koi yang terbang di langit? Bendera berbentuk ikan koi yang besar ini simbol Hari Anak di Jepang. Golden Week terdiri dari beberapa hari libur nasional yang berturut-turut. Yang pertama adalah tanggal 3 Mei, yaitu Hari Konstitusi atau Kenpo Kinenbi dalam bahasa Jepang. Ini adalah hari untuk memperingati diberlakukannya Konstitusi Jepang pada tahun 1947. Yang kedua, tanggal 4 Mei, yaitu Midori no Hi, hari untuk bersyukur atas alam dan menghargai lingkungan hijau. Yang ketiga, pada hari ini ya, tanggal 5 Mei, yaitu Hari Anak, yang tadi sudah saya sebut. Selain Golden Week, masih banyak hari libur nasional lainnya di Jepang. Misalnya, tanggal 1 Januari itu tahun baru. Tanggal 11 Februari, Hari Pembentukan Negara. Ada juga Hari Lansia dan Hari Budaya.
Hal penting yang perlu diperhatikan saat libur panjang adalah sekolah, bank, kantor pemerintah akan tutup. Tapi, ATM di kombini tetap bisa digunakan untuk tarik uang meskipun hari libur. Banyak rumah sakit juga tutup. Jadi, kalau Anda merasa kurang sehat, sebaiknya periksa ke dokter sebelum libur panjang ya. Dengan memahami arti dari hari-hari libur nasional ini, Anda bisa merasakan kedekatan dengan budaya Jepang. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau dibilang, Soushu Omachi Kudasai, kamu harus tunggu berapa lama? 30 detik, 3 menit, ternyata jawabannya tergantung situasi. Soushu, artinya sebentar atau waktu singkat. Tapi rasa waktu dalam bahasa Jepang itu samar, dan Soushu bisa berarti 2 menit atau bahkan 10 menit tergantung konteksnya. Kalau di kasir toko, biasanya sekitar 30 detik sampai 2 menit. Kalau sedang ditahan di telepon, sekitar 1 sampai 3 menit. Tapi kalau soal balasan pekerjaan, bisa berarti beberapa jam sampai keesokan harinya. Panjangnya, Soushu, benar-benar berubah sesuai konteks. Untuk perbandingan dengan ungkapan serupa, shibaraku, berarti lebih lama sekitar 5 sampai 15 menit. Nochihodo, berarti beberapa jam lagi. Dan, ote, berarti beberapa hari ke depan. Dengan menghafal urutan ini, kamu bisa lebih paham rasa waktu orang Jepang. Kalau kamu merasa sudah terlalu lama menunggu, cara yang natural untuk menanyakannya adalah, Mada o jikan kakarisu desouka, yang artinya kira-kira masih butuh waktu lagi. Ini lebih sopan daripada minta cepat-cepat, dan merupakan cara bertanya yang khas bahasa Jepang. Soushu Omachi Kudasai adalah contoh khas bahasa Jepang yang waktunya bisa berubah-ubah tergantung situasi. Kemampuan membaca konteks adalah kunci kemampuan bahasa Jepang. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマは、少々お待ちくださいは何分待つ？少々お待ちくださいと言われたら何分待てばいいの？ 30秒？ 3分？実は状況によって全然違うんですね。少々は少し、短い時間という意味です。でも日本語の時間感覚は曖昧で、少々が2分のこともあれば10分のこともあるんですね。例えば、お店のレジならば30秒から2分ぐらい。電話の保留ならば1分から3分ぐらい。仕事の返答なれば数時間から翌日のこともあります。少々の長さは文脈で変わるんですね。例えば、似た表現として少々より長い順、しばらく、後ほど、追って、これを覚えておくと時間の感覚がつかめますね。少々、しばらく、後ほど、追って、という順番になります。例えば、待ちすぎるときは、まだお時間かかりますでしょうか。そう聞くのが自然ですね。早くしてよりも丁寧で日本語らしい表現の仕方でございます。まとめとして、少々お待ちくださいは状況で時間が変わる日本語の典型的な例ですね。文脈を読む力が日本語の鍵となります。以上で終わりにいたします。それでは次回もお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.